akan memberikan penilaian ketika dia mungkin makin jadi dewasa di dalam Tuhannya terhadap terhadap mertua yang tinggal di dalam rumah itu. Sepertinya kita juga jangan punya pikiran yang negatif ya, Mas Bud ya. Nah, pikiran kita harus datang dari kebenaran firman Tuhan kan. Pikiran yang positif juga. Mungkin juga mertua itu tinggal satu rumah kan tiap hari. Nah, datang cucu yang lain, kangen juga kan. Jadi kita jangan berandai-andai ini dengan mindset kita, dengan pikiran-pikiran yang keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan ya. Oke, Bu Sri. Oke, ada Ibu Lina nih, Bu Susi yang raise hand. Silakan Bu Lina. Kita selamat pagi Pak Budi sama Bu. Selamat pagi Bu Lina. Saya mau nanya gini Pak, jadi kan kita anak ini kepingin suatu barang ya seperti handphone gitu. Jadi dia bilang, ntar aku beliin handphone inilah gitu ya. Jadi kita bilang gini, oke, kalau kamu boleh mendapatkan juara 1 gini, sementara memang harga handphone misalnya kan mahal gitu, mampu nggak ya saya gitu, tapi saya kasih untuk dia bisa mendapatkan ranking 1 karena selama ini misalnya dia rankingnya ya ranking 8 gitu, jadi seperti mustahil gitu. Rupanya dia berjuang Pak untuk mendapatkan ranking 1, rupanya dia bisa mendapatkan ranking 1 itu, dan dia nagih gini, aku udah juara 1, aku minta janji, minta handphone, sementara harga handphone ini kita berpikir untuk belinya mahal gitu, sepertinya nggak mampu gitu. Gimana Pak untuk mengatasi ini supaya kita bisa membilangkan sama anak ini bahwa kenapa janji? Itu terlalu mahal gitu. Terima kasih Pak. Itu anak usia berapa ya Pak? SMP Pak, SMP kelas 3 gitu. Oh, berarti sudah remaja ya. Ya, saya pikir kalau kita punya komunikasi yang baik, yang pertama kita perlu komunikasikan papa mama yang sudah memberikan janji itu ya kita mau komit ya. Iya, komit. Kalau tapi di satu sisi yang lain perlu disampaikan juga bahwa kondisi keuangan memang belum sanggup untuk membeli itu. Ya, mungkin bisa ada bicara tentang alternatifnya dan sebagainya. Dan saya pikir ini anak-anak diajak hidup belajar menghadapi satu realitas yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi harapannya. Ya, jadi iming-iming ya itu ya, kita sebutnya kan biasa iming-iming ya. Yeah. Iming-iming itu reward. Ya atau reward ya, itu seharusnya apa yang dibicarakan itu jangan menjadi iming-iming. Betul. Ya. Padahal kita tidak mampu, tapi karena kita mau untuk dia terpacu, kemudian kita kasihlah kalau misalnya kayak keledai itu di depannya dikasih wortel supaya dia tetap maju gitu ya. Padahal dia nggak dapat itu wortelnya. Nah, kita orang tua emang harus bertobat supaya tidak memberikan iming-iming. Betul. Ya, padahal itu di luar kemampuan kita. Ya, bisa dibicarakan kepada anak ketika dia minta ya, saya mau beli handphone ya, maka kita akan bilang ini antara kebutuhan atau keinginan. Ya, setiap penggunaan uang ya itu dibagi dalam kebutuhan atau keinginan. Kalau itu kebutuhan maka kita akan usahakan ya, tapi kebutuhan itu pun juga harus dibuat sesuai dengan kemampuan ya. Tapi kalau itu satu keinginan sedangkan banyak kebutuhan, maka itu akan disingkirkan sementara ini. Nah, anak-anak harus tahu tentang standar pemakaian uang seperti itu. Hal yang kedua, bagaimana kalau kita misalnya punya beberapa anak dan yang satu brilian sekali, lalu dia bisa juara 1. Padahal anak lain tidak mungkin mencapainya, kita tahu hal itu, gitu loh. Tapi dia punya hal-hal lain yang unik ya, seperti bisa main musik segala macam. Jadi kelihatannya dia nggak bisa juara 1, tapi dalam musik, atau dia tuh suka sekali membantu ya, melayani orang lain dan sebagainya yang tidak dihargai mungkin di secara akademis di sekolah gitu. Kita tidak bisa bilang oh ini pakai dapat handphone, kalau kamu juga dapat handphone gitu. Itu akan sangat menindas lah anak-anak yang tidak punya kemampuan itu. Jadi biarlah kita melihat reward seharusnya keluar dari dalam,
rewards. Jadi intrinsic reward, bukan ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Artinya apa? Kita bilang kalau kamu bisa mendapatkan juara 1, maka kamu akan mendapatkan kepuasan bahwa kamu maksimal di dalam apa yang Tuhan beri pada kamu. Ya tapi apa dong nih, kita makan-makan lah, ya, nanti kami masak. Ya kita celebrate kamu punya pencapaian tersebut. Ya demikian juga kalau ada orang yang anak kita yang suka melayani, dikatakan kalau kamu suka melayani ya kamu harus layani, kamu suka memimpin, kamu harus lakukan dengan rajin semuanya gitu kan. Nah kalau dia suka melayani dan kemudian dia mendapatkan kepuasan karena dia melihat orang-orang dipulihkan dan orang-orang merasa terbantu, itu yang namanya intrinsic reward. Ya, kita bisa jelaskan itu kepada anak-anak. Jadi semua yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan pada kita, begitu maksimal, maka itu ada satu kepuasan, dan itulah reward yang dari Tuhan. Ya, sehingga kita bukannya pelit, bukan. Kita rayakan itu dan kita rayakan apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Dan kemudian kita akan semakin lagi bertumbuh dan maksimal di area tersebut. Nah begitu seperti itu anak-anak udah nggak tergantung lagi dengan nama aku tuh nggak dipanggil ya untuk dapat reward ini di sekolah, untuk dapat reward ini di kantor, itu nggak masalah. Aku hanya all the best untuk hal area yang aku emang bagus di situ. Ya seperti itu yang kita harus perkenalkan dan hidupi, dan kemudian itu juga terjadi di dalam diri kita. Oke teman-teman. Terima kasih ya. Jadi kalau kita memberikan suatu janji terhadap anak-anak kita dan ternyata anak itu menjalankannya dan mencapainya, ya harus konsekuen juga apa yang kita janjikan itu. Nah kalau tidak mampu memberikan, ya kita berilah alternatif yang lain. Yang penting dia diberikan apresiasi, sehingga anak itu juga bisa melihat konsekuensi antara omongan dengan perlakuan kita, sehingga anak juga tidak kecewa terhadap janji-janji yang kita ungkapkan. Mari kita semangati anak kita untuk berbuat yang lebih baik, tapi kita pun janji jangan terlalu tinggi kalau memang kita tidak bisa memberikan yang terlalu tinggi, tapi berikan dia spirit dari hatinya, sehingga apabila dia mencapai kesuksesan itu, spirit yang di dalam dirinya itu bisa dia dapatkan, sehingga dia tidak mencari-cari di luar sana. Oke teman-teman, komunikasi yang terbuka itu sangat penting. Mari kita berkomunikasi yang terbuka terhadap anak-anak kita, sehingga semuanya bisa lebih semangat lagi. Oke.